Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morina Maryam, NIM 2019-366 dari kelas Hukum Pidana 2E, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Karyana Fawas, NIM 2019 10 11 03 11 002 dari kelas Hukum Pidana 2 kelas G. Pertama-tama, temanya adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jenis-jenis tindak pidana yang pertama itu kejahatan dan pelanggaran, yang kedua adalah delik formil dan delik material, yang ketiga adalah delik sengaja dan delik kelalaian, yang keempat adalah delik komisionis dan delik omisionis, yang kelima adalah delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus, yang keenam adalah delik umum dan delik khusus, yang ketujuh adalah delik komunian dan delik proporsia, yang kedelapan adalah delik biasa dan delik aduan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama adalah unsur objektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Laminating, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ini meliputi: 1. Perbuatan atau kelakuan manusia. Yang kedua, akibat yang terjadi, syarat mutlak dari delik. Yang ketiga adalah unsur melawan hukum. Keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima adalah unsur yang memberatkan pidana. Dan yang keenam adalah unsur tambahan dan menentukan tindak pidana. Yang kedua adalah unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi 1. Kesengajaan, 2. Kealpaan, 3. Niat, 4. Maksud, 5. Dengan cara lebih dahulu, 6. Perasaan takut. Pengertian tindak pidana pembunuhan. Perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut. 1. Pemberi hidup. 2. Jiwa, roh. Sedangkan kata jiwa dimuat artinya antara lain: 1. Roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan hidup. 2. Seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia, yang secara umum disebut pembunuhan. Dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena mereka mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai hukum pembunuhan. Sebagai suatu pembunuhan, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu 1. Atas dasar unsur kesalahan, kedua atas dasar unsur objeknya atau nyawa. Atas dasar kesalahan ada 2 kelompok,
kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Kejahatan terhadap nyawa pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Yang kedua adalah kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga adalah kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibunya atau janin, dimuat dalam pasal 346, 348, dan 349 dan 377. Dilihat dari segi kesengajaan, maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas 1. Dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat. Ketiga, dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh. 5. Menganjurkan untuk membantu orang lain bunuh diri. Yang selanjutnya adalah kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan bayi, dan pengguguran kandungan dalam KUHP. Ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 macam tindak pidana delik, yaitu 1. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri yang diatur dalam pasal 346 KUHP. Yang kedua, tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa persetujuan si wanita itu sendiri yang diatur dalam pasal 347 KUHP. Yang ketiga, tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan si wanita yang mengandung, diatur dalam pasal 348 KUHP. Yang keempat adalah tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat, baik dilakukan atas persetujuan wanita itu atau tidak atas persetujuan wanita itu yang diatur dalam pasal 349 KUHP. Contoh kasus pada tanggal 19 Juni 2009, polisi menemukan fakta baru terkait dengan praktik aborsi yang dilakukan oleh Dr. Halim Suliantoro. Praktik pengguguran janin ini ternyata sudah dilakukan selama 6 tahun. Fakta tersebut terungkap setelah petugas menggeledah tempat praktek Halim di Jalan Kapasari nomor 44. Polisi menemukan 3 buku berisi nama, jumlah, dan identitas pasien di ruangan dokter tersebut. Dari buku tersebut dapat diketahui ternyata praktik tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2001 silam. Buku pertama mencatat pasien yang melakukan aborsi sejak tanggal 28 Maret 2002 hingga 25 Juni 2003 dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan. Tersebut mencatat 91 wanita menggugurkan kandungannya. Buku kedua mencatat pasien aborsi pada tanggal 24 Juli 2006 hingga 31 Januari 2007. Di dalam buku tersebut tercatat 92 orang pasien. Buku terakhir berisi catatan aborsi selama 2 Februari 2007 hingga Halim ditangkap pada Juni 2007. Selama tahun terakhir, pasien meningkat mencapai 99 orang. Dari ketiga buku tersebut, jumlah pasien yang sudah diaborsi mencapai 282 orang. Dia menyatakan pasien aborsi tersebut di tangannya berasal dari berbagai kalangan,
Jeratan hukum yang dijerat kepada para tersangka berbeda-beda, khususnya Dr. Halim dijerat pasal 348 KUHP dan 2 pasien aborsi lainnya dijerat pasal 346 KUHP. Pelanggaran terhadap KUHP dari contoh kasus kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh Dr. Halim Suliantoro di atas, yang mana tersangka telah melanggar UU KUHP yang sudah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Dalam kasus ini, tersangka Dr. Halim Suliantoro telah melanggar KUHP pasal 348 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan dan mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua adalah jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam hal ini, Dr. Halim Suliantoro dalam menjalankan kasus praktek aborsi atas sepengetahuan dan permintaan si wanita, Dr. Halim Suliantoro mendapatkan ancaman pasal 348 dengan hukuman paling lama 6 tahun 4 bulan. Pasal 349 yang berbunyi jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Dari analisis kasus yang terlampir pada lampiran kasus aborsi sampai saat ini sangatlah serius dan membahayakan bagi umat manusia. Menurut data, sampai saat ini ternyata kasus mengenai aborsi masih sangat tinggi, bahkan sampai remaja pun telah melakukan tindakan aborsi. Di dunia ini masih tinggi akan kasus aborsi. Sangat menanggapi bahwa perbuatan aborsi dengan tujuan dan maksud tertentu memang ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh dilakukan. Tujuan dan maksud tersebut memang boleh dilakukannya tindakan aborsi apabila dalam situasi janin akan mati bersama ibunya, apabila tidak dilaksanakannya pengguguran, dan situasi di mana ibu akan meninggal bila janin tidak digugurkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan bayi, dan pengguguran kandungan dalam KUHP. Yang penjelasan selanjutnya adalah kejahatan terhadap tubuh, semua bentuk penganiayaan dalam KUHP yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Atika. B. Kejahatan terhadap tubuh. Semua bentuk penganiayaan dalam KUHP. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang demikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesengajaan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, adanya akibat perbuatan atau dituju, yakni 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh. 2. Lukanya tubuh. Yang keempat, ada akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Yang kelima, penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP. Tindak pidana penganiayaan itu diatur di dalam buku 2 KUHP yang di dalamnya bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP. Dan yang pertama,
penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 3 rupiah. Sekarang 4.500 rupiah. Yang kedua, jika perbuatan menyebabkan luka berat pada tubuhnya, maka orang yang bersalah dipidanakan dengan pidana selama 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidanakan dengan penjara selama 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidanakan. Penganiayaan adalah menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian menyebabkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Maka orang tersebut harus mempunyai offset atau suatu kesengajaan untuk, yang pertama, menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Yang kedua, menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Atau yang ketiga, merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP, yaitu pemberian kualifikasi terhadap penganiayaan biasa, yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP, sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau denda setinggi-tingginya 3 rupiah dan sekarang 4.500 rupiah. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuhnya, maka seorang yang bersalah dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidanakan dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dari dipidanakan. Penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, jika perbuatan ini timbul luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah merumuskan pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidanakan karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika berbuat mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu timbul kematian, yang bersalah dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 15 tahun. Contoh kasus, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Perlu diketahui bahwa luka memar dengan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 33 PID B garis miring 2013 garis miring PN-BNA. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan menggunakan gagang sapu. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit kedua lengannya dan terdapat pada kedua tangan saksi. Akibat perbuatan ini, terdakwa dihukum berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 bulan. Oleh karena itu, jika ancaman pidana penjara bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka memar pada pasal 351 ayat 1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, maka ancaman pidana dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan adalah paling lama 1 tahun 4 bulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah perkataan dan perbuatan saya.